Selama ini Anda mungkin salah paham tentang meditasi. Siapa bilang meditasi harus duduk bersila berjam-jam? Ayahanda Guru Syaiful Karim mengungkap rahasia meditasi yang sesungguhnya. Ternyata saat Anda mencuci piring, makan, bahkan berjalan, Anda bisa sedang bermeditasi. Inilah penjelasan yang bisa mengubah cara Anda menjalani hidup selamanya. Sudah sering meditasi tapi hidup masih gelisah? Mungkin karena selama ini Anda hanya fokus pada posisi tubuh, bukan pada inti meditasinya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi orang yang tercerahkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi meditasi itu ada dua, ada dua dimensi yang besar, Pak Sugeng. Yang pertama adalah latihan meditasi. Latihan meditasi. Yang kedua meditasi. Meditasi. Yes. Beda antara latihan meditasi dengan meditasi. Kalau latihan meditasi, ya duduk seperti dengan posisi tertentu. Ya. Kemudian di ruangan tertentu, ya kan? Ya. Bahkan ada yang mencari tempat yang katanya harus nyaman, harus sunyi, di gunung, di danau. Makanya kalau ada orang yang melihat pemandangan alam yang bagus, langsung terpikir, wah bagus nih buat meditasi. Ya, banyak seperti itu ya. Sering mungkin gitu ya Pak Sugeng. Nah itu bukan meditasi, itu sebenarnya latihan meditasi. Latihan meditasi. Waduh. Itu latihan itu. Jadi orang duduk dengan posisi tertentu, mata terpejam, kemudian berjam-jam untuk duduk, ya itu namanya latihan meditasi. Latihan meditasi. Sedangkan meditasi yang sebenarnya itu ya tidak perlu posisi apapun. Karena meditasi yang sebenarnya itu sebetulnya adalah kita mencoba untuk mengontrol pikiran dengan kesadaran. Oke. Jadi ketika rumah ini sudah menjadi rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi pikiran, bukan rumah bagi ego, bukan rumah bagi diri palsu, itu sudah meditasi. Meditasi. Betul. Makanya praktek meditasi itu, Pak Sugeng lagi cuci piring, merasakan baunya sabun, merasakan sentuhan air ke tangan, merasakan kemewahan, tangan bisa pegang piring yang satu, merasakan tangan yang satu lagi, merasakan licinya piring ketika ada sabun, kesatnya piring ketika sudah tidak ada sabun, sampai bisa merasakan sudah bersih atau tidak. Dan Pak Sugeng hadir sepenuhnya di situ. Itulah meditasi. Itu malah yang disebut meditasi. Jadi bagi saya meditasinya Pak Sugeng 24 jam. Oke. Siap. Saya lagi makan, saya berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan berkah. Saya berterima kasih pada orang yang telah menghadirkan makanan itu kepada saya. Saya berterima kasih pada tanah, air, api, udara. Saya berterima kasih pada ruang kosong yang telah menyatukan semuanya sehingga harmoni. Saya menyadari sepenuhnya kehadiran itu. Saya merasakan berkah, menikmati semua cita rasa. Itu meditasi. Itulah yang malah meditasi yang sesungguhnya. Betul. Dan meditasi yang sebenarnya itu ya tidak perlu posisi tertentu. Justru ketika misalnya mohon maaf Pak Sugeng itu kakinya sakit, disuruh untuk bersila. Selama berjam-jam Pak Sugeng ini disiksa itu. Malah Pak Sugeng itu pikirannya akan fokus pada kaki yang sakit. Bahkan bisa jadi Pak Sugeng ingin cepat menyelesaikan meditasinya gitu karena sakit. Nah itu kadang-kadang disebut meditasi kayak gitu. Hasilnya apa yang kayak gitu? Hasilnya marah, justru Pak Sugeng akan marah. Cuman nggak berani aja gitu. Betul nggak? Ini lama banget sih duduk kayak gini kan gitu. Makanya jadi tersiksa kan gitu. Jadi meditasi itu bukan menyiksa diri. Meditasi itu justru kita menyadari bahwa diri kita bukan pikiran. Diri kita bukan tubuh. Tapi diri kita adalah penyaksi bagi semuanya. Gitu. Ketika kita menyadari bahwa saya bukan si pemikir,
tapi saya adalah penyaksi bagi si pemikir, dan kesadaran itu terus menerus ya dibawa. Itulah meditasi. Itulah meditasi. Nah, sekarang kembali lagi tadi ada pengalaman netizen ya, Pak Sugeng. Ya. Ketika sedang meditasi, mungkin yang dimaksud sedang Latihan meditasi, Ya. lalu kemudian memasuki dimensi-dimensi yang lain, Ya. dimensi-dimensi goib gitu ya, gitu. Itu bisa jadi, dan setiap orang bisa mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Betul. Karena apa? Walaupun bimbingannya sama, tetapi setiap orang itu kan punya keunikan yang berbeda. Jadi saya tidak mau terjebak benar salah baik buruk. Ya. Jadi para sahabat yang sudah mau saja memulai meditasi, walaupun hasilnya ketemu dengan leluhur dan sebagainya, udah itu benar, teruskan aja. Teruskan saja ya. Teruskan aja. Nanti juga akan mengalami fase-fase berikutnya. Nanti juga suatu saat ketika sudah betul-betul mengalami keheningan batin, ya, sudah sangat ahli ya dalam meditasi, sudah mengerti meditasi itu tujuannya buat apa. Sebenarnya kan tujuan meditasi yang paling utama itu adalah kita merasakan kehadiran, merasakan kebersamaan, sehingga ketika merasakan kehadiran ilahi, kebersamaan ilahi, muncul yang namanya keheningan, ya kan? Setelah itu juga banyak akibatnya, kita jadi tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan kehidupan, karena kita sadar bahwa sebetulnya diri kita itu ya bukan yang fana, diri kita adalah yang abadi. Nah, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah sang kesadaran, ya penyaksi dari semuanya, ya itu praktek dalam kehidupan sehari-hari menjadi hidup yang meditatif. Kita berjalan, ya bisa merasakan kan? Ya, bagaimana kaki ini diangkat, kok bisa ngangkat? Betul nggak? Bagaimana kaki kanan diangkat, kaki kiri menunggu, kaki kiri diangkat, kaki kanan menunggu. Bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi? Itu kalau terus diselami praktek itu, lama-kelamaan kita tuh menjadi sadar. Dan tujuan utama meditasi itu kan sebetulnya sadar bahwa Anda itu adalah si penyaksi. Anda bukan yang disaksikan. Itu kan, Anda bukan si pemikir, tapi Anda adalah yang menyaksikan si pemikir itu. Nah, jadi sebetulnya ya meditasi itu pada dasarnya adalah latihan untuk melampaui pikiran. Bukan menghentikan pikiran. Melampaui pikiran. Nah, coba mungkin Pak Sugeng pernah mengalami satu latihan meditasi begini, ya. Ketika Pak Sugeng sedang meditasi, biasanya tahap awal Pak Sugeng disuruh untuk memfokuskan pikiran pada nafas. Betul nggak? Kebanyakan seperti itu ya. Betul. Itu tahap awal untuk mindfulness. Itu untuk apa itu? Untuk latihan hadir dulu. Ya, supaya sepenuhnya kita bisa totalitas hadir di sini saat ini, seperti ini sekarang. Itu dulu. Nah, selanjutnya ya kemudian Pak Sugeng ya akan diarahkan untuk ya membiarkan pikiran itu datang dan pergi. Jadi pikiran ini kan seperti awan, Pak Sugeng. Ada awan hitam, awan putih gitu. Nah, meditasi itu sebetulnya kita ini berusaha menjadi langit yang sedang menyaksikan awan hitam dan awan putih datang silih berganti tanpa penghakiman. Tanpa penghakiman, tanpa terjebak benar salah gitu. Sehingga nanti ya efek meditasi yang seperti ini kalau dibawa ke dalam kehidupan, kita tuh tidak mudah terjebak dualitas. Tidak mudah terjebak benar salah, baik buruk. Makanya kan di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Kalau itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Setelah itu amat buruk bagi kamu. Itu kan artinya terhadap apa yang kita sebut tidak suka gitu, penilaian pikiran kita, jangan buru-buru menendangnya. Terhadap sesuatu yang disebut suka, itu juga karena penilaian pikiran. Gitu? Jangan buru-buru mencengkeramnya. Siapa tahu itu racun. Nah, itulah dilatih supaya kita tidak mudah menghakimi. Ya, jalanin aja semua. Siapa tahu di balik yang tidak disukai itu ada kebaikan.
Bahkan di balik yang kita suka pun, ya jangan buru-buru mencengkramnya. Siapa tahu ada racun dan keburukan. Nah, efek dari meditasi, seseorang itu menjadi sangat bagus kontrol terhadap pikirannya. Karena yang ada yang mengontrol. Siapa yang mengontrol? Itu kesadaran. Ya. Jadi latihan meditasi itu ya makin lama akan membawa seseorang kepada praktek meditasi yang sebenar. Iya, iya. Nah, yang tadi latihannya tuh. Betul. Nah, ketika pikiran tuh datang dan pergi, ya, apapun pikiran yang datang dan pergi, jangan dihentikan. Karena tidak bisa kita mematikan pikiran. Karena ada juga yang ngajarin meditasi supaya pikirannya dimatikan. Gimana? Pikiran nggak bisa dimatikan. Oke. Bahkan ketika kita itu menonton pikiran tanpa penghakiman, ini yang luar biasa pengalaman saya Pak Sugeng. Ya. Lama-kelamaan yang ditonton itu hilang energinya. Melemah. Dia tidak punya kekuatan lagi. Ya. Bahkan lama-kelamaan menghilang itu. Ya. Nah, itu apa? Itu namanya pemindahan energi, ya, dari yang ditonton kepada yang menonton. Sehingga yang menonton memiliki kekuatan energi yang lebih kuat. Sehingga lama-kelamaan, ya, yang menonton ini menjadi menguasai tubuh. Ya. Makanya saya sering bilang tubuh ini harusnya menjadi rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi ego, bagi pikiran palsu, bagi diri palsu. Nah, jadi terkait dengan sahabat tadi, yang saat meditasi kemudian mengalami perjumpaan gitu tadi dengan leluhur gitu, saya juga tidak tahu seperti apa perjumpaannya, karena saya juga tidak mengalami itu, ya kan? Jadi saya cuma bisa menyarankan kalau ada sahabat yang mengalami itu, ya udah teruskan aja. Teruskan aja. Itu adalah fase-fase awal itu. Saya tidak berani mengatakan apakah itu ilusi atau apa. Itu kan pengalaman pribadi. Nanti jangan-jangan saya jadi menilai orang. Betul. Ya udah sekarang mau meditasi aja udah bagus Pak. Oke, siapa ya? Tapi lama-kelamaan nanti juga akan diperhalus sendiri ya. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak mengalami itu. Ya, tetapi yang saya rasakan ketika meditasi itu adalah kekuatan kontrol saya terhadap pikiran, terhadap tubuh itu menjadi sangat kuat. Sehingga yang tumbuh di sini itu yang menguasai tubuh kita itu adalah benar-benar kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu sudah mengontrol menjadi yang paling dominan tubuh kita, apapun yang kita lakukan selalu dalam kesadaran. Seperti ini sekarang ya, saya sedang bicara dengan Pak Sugeng. Saya menyadari saya duduk di sini sepenuhnya, saya total di sini hadir. Saya menyadari saya sedang mendengarkan suara saya. Betul. Ya kan? Saya juga sedang mendengarkan, menganalisis suara saya. Siapa sebetulnya yang sedang merasakan itu? Kan itu sebetulnya adalah diri saya yang sejati sebetulnya. Betul. Betul nggak? Dan saya perhatikan tuh sangat-sangat terkontrol gitu loh ya. Apa yang keluar, apa yang harus disampaikan, apa itu bisa sangat-sangat terkontrol gitu loh ya. Betul. Bahkan ya, mohon maaf ya Pak Sugeng, struktur bicara seseorang itu bisa dilihat dari kedamaian di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya bergejolak gitu ya, bergejolak, apalagi sudah digarap oleh diri palsu ya. Misalkan saat berbicara menginginkan validasi, ada keinginan-keinginan yang tidak alami dan itu tidak dibutuhkan, ya itu kan sudah kacau balau nanti. Dan ini juga tidak akan memberikan efek apa-apa. Makanya kita ini harus berada di keinginan yang alami, dan keinginan itu memang kita butuh. Ya, keinginan yang alami kalau sudah tidak butuh itu sudah merusak kita. Apalagi ada keinginan yang tidak alami dan kita tidak butuh. Contoh gini ya, Pak Sugeng butuh sandang. Alami kan? Alami. Butuh pangan. Alami. Butuh papan kan? Butuh rumah. Alami. Itu kebutuhan dasar. Itu alami. Tapi kalau Pak Sugeng ini misalnya mau izin ya baru mampu makan di warteg gitu ya, tapi memaksakan untuk makan di restoran yang mahal karena perlu validasi, karena ingin difoto, ya toh ingin disebut oleh orang lain Pak Sugeng ini sedang makan makanan yang enak. Itu keinginan asalnya alami, Pak Sugeng. Alami.
Tapi karena dicampuri oleh yang tidak perlu, Ya. itu bukan saya melarang. Tapi kalau Pak Sugeng uangnya udah tidak berseri, kemudian ngajak teman-teman makan di restoran mewah, membahagiakan orang, itu nggak masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah itu ketika kita memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, atau misalkan menggunakan kartu kredit untuk disebut oleh orang lain bahwa Pak Sugeng ini hebat. Misalkan gini, mohon izin Pak Sugeng, kita bisa beli baju merek A, ya, dan kita happy sebetulnya dan alami dan bajunya nyaman-nyaman aja. Betul. Tapi ada kebutuhan lain nih, ya, bajunya pengen lebih branded gitu, supaya apa? Supaya difoto sama orang itu, bajunya mahal. Kan itu keinginan itu alami asalnya, tapi tidak perlu. Betul, betul. Apalagi nih Pak Sugeng, ada keinginan yang tidak alami dan tidak perlu. Contoh ya, mohon izin ya, ada orang yang ingin terkenal kemudian membeli follower misalkan. Banyak itu. Itu sudah tidak perlu kan sebetulnya. Udah gitu tidak alami. Ya. Kenapa tidak alami? Sesuatu yang alami itu tumbuh secara lambat. Contoh Pak Sugeng nanam pohon rambutan. Ya. Ya dah, tugas Pak Sugeng kan cuman nyiram, beri pupuk, Iya. udah aja. Ya. Tapi Pak Sugeng pengen cepat berbuah. Disiramnya sejam sekali. Mati akarnya. Mati, ya. Dipupuknya sejam sekali. Ya. Ya kan? Kering malah. Kering gitu. Ya. Atau ditarik-tarik supaya lebih. Itu tidak alami. Semua yang alami itu semua yang prosesnya itu lambat. Tetapi tumbuh. Tidak bergerak cepat tetapi maju. Oke. Itu. Saya punya pohon anggrek, Ya. Pak Sugeng. Saya tidak bisa tarik-tarik harus berbunga sore ini. Iya. Gitu. Betul. Ya biarkan aja dia alami. Tugas saya adalah menyiram. Bahkan menyiramnya seminggu hanya boleh 2 kali. Ya. Kalau 4 kali aja dia busuk, Pak Sugeng. Nah banyak manusia itu ingin kaya yang instan, ingin cepat bisa ketika belajar, Ya. Banyak ya. ingin belajar spiritual cepat, sakti misalkan. Betul. Nah itu, lalu belanja guru. Ya. Oh ke guru ini, wah ini tidak sesuai ekspektasi gini, terus aja ya. Orang kayak gitu ketemu guru siapapun pasti pakai gitu. Ujung-ujungnya menjelekkan guru yang lama Ya. ketika mendapatkan guru baru. Oke. Dan nanti guru barunya juga akan dijelekkan ketika dapat yang baru lagi. Itu mental pecundang seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Meditasi ya. Ya. Meditasi. Jadi meditasi itu nanti Pak Sugeng, kalau sudah benar akan mengantarkan kita untuk merasa puas di keinginan yang alami dan butuh. Ya. Nah, jadi tidak mudah tergoda untuk memasuki keinginan yang tidak alami. Oke. Tidak mudah tergoda untuk memasuki apalagi keinginan yang tidak alami dan tidak dibutuhkan. Nah, itu neraka tuh di situ, Pak Sugeng. Ya. Ketika seseorang hidup di keinginan yang alami dan dia butuh, surga. Ketika dia di keinginan alami tapi tidak butuh, itu sudah neraka. Oke. Tapi semi neraka. Tapi kalau dia masuk yang tidak alami dan tidak butuh, itu sudah neraka. Bahkan banyak orang, mohon izin Pak Sugeng, mungkin dengar Pak Sugeng ada orang yang ditangkap oleh KPK. Banyak ya. Ya kan? Ya. Kenapa itu? Pengen cepat kaya, itu tidak alami. Betul nggak? Ya. Pengen disebut kaya oleh orang lain, mobilnya mewah dan sebagainya. Padahal dia tidak butuh. Ya. Betul nggak? Betul. Padahal dia tuh kan mobil cuma butuh pergi dari sini ke sini. Tidak mewah juga tetap aja kan tujuan tercapai. Ya. Betul nggak? Oke. Nah ini godaan-godaan manusia. Siap. Nah inilah sebetulnya meditasi. Oke. Meditasi itu yang sebenarnya tidak usah pakai gerakan-gerakan tertentu. Oke. Duduknya tidak usah tertentu. Siap. Tetapi kita fokus ya ke sini saat ini sekarang. Ya. Fokus pada keinginan yang alami dan kita perlu, itu udah meditasi. Ya. Dan itu yang akan membawa kita pada ketenangan batin gitu. Oke. Ya. Nah, jadi yang tadi disebut oleh Pak Sugeng itu adalah latihan Latihan meditasi.